Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPE Sinau bareng Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, di mana di sana kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat memahami cara adaptasi makhluk hidup, terutama tumbuhan. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita lanjut anak-anak. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan adaptasi? Jadi adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Karena kita mengambil contoh adaptasi pada tumbuhan, secara garis besar tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya itu kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Apa ciri-ciri dari tumbuhan xerofit? Yang pertama, tumbuhan xerofit ini memiliki akar yang panjang. Nah, gunanya apa? Akar dari xerofit ini dia berfungsi untuk mencari sumber mata air yang kira-kira jaraknya jauh dari tumbuhan tersebut. Dan yang kedua, tumbuhan xerofit memiliki batang yang berisi banyak cadangan air. Ya. Dan yang ketiga, tumbuhan xerofit ini memiliki daun yang mana daunnya dimodifikasi menjadi duri. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir dari ciri tumbuhan xerofit ini adalah memiliki permukaan batang yang berlapis lilin. Permukaan batang yang berlapis lilin ini ia gunakan untuk mencegah agar air pada tanaman ini tidak cepat keluar melalui lentisel yang terdapat pada batang. Selain itu, pada tumbuhan xerofit ini fotosintesisnya terjadi pada bagian batang yang berwarna hijau. Jadi lain dengan tumbuhan yang pada umumnya biasanya fotosintesis terjadi pada daun. Dan yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di daerah berair. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah berair ini cirinya hampir berlawanan dengan tumbuhan xerofit. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di air memiliki akar yang lebat. Tujuannya adalah agar tanaman ini tidak mudah terbalik apabila terkena arus air. Dan yang kedua, tumbuhan yang hidup di daerah berair ini dia memiliki permukaan daun yang luas. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan, karena kita tahu bahwa tumbuhan yang berair ini dia hidup menempati habitat lingkungan yang memang di sana terdapat banyak air, sehingga agar daunnya tidak membusuk, tidak cepat busuk, maka harus mempercepat proses penguapannya. Yang ketiga adalah tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, akar, batang, dan daunnya itu dia tidak terlihat jelas, ya. Dan yang kedua, memiliki daun ketika masih muda. Daun yang masih muda itu biasanya menggulung atau meningkat. Dan yang ketiga, ciri dari tumbuhan ini adalah memiliki stomata khusus. Anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, bahwa adaptasi tumbuhan itu merupakan kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, kalian bisa menuliskan contoh-contoh tumbuhan yang mana tumbuhan tersebut masuk dalam kategori tumbuhan hidrofit, xerofit, ataupun tumbuhan higrofit. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.